Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacang-kacangan merupakan komoditas tanaman pangan sebagai sumber protein nabati yang berguna dalam pemenuhan makanan bergizi tinggi, yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kebutuhan produksi kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kacang hijau dan juga kacang tanah, serta kacang merah dan masih banyak lagi jenisnya, meningkat setiap tahunnya sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Produktivitas dalam budidaya kacang-kacangan di Indonesia masih relatif rendah, sehingga memiliki peluang besar bagi petani untuk memenuhi tingginya permintaan dengan meningkatkan hasil dan juga kualitas panen. Dalam melakukan budidaya kacang-kacangan, faktor varietas, luas tanam, pemeliharaan, serta pengendalian hama penyakit adalah faktor penentu dalam menentukan hasil serta kualitas panen. Dewasa ini, budidaya tanaman di dalam polybag atau pot memang semakin populer. Pasalnya, cara ini memang menjadi salah satu solusi dari permasalahan lahan yang sempit ataupun lahan yang tidak subur. Tanaman yang ditanam melalui media polybag sendiri beraneka ragam, mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman bumbu, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Kualitas produk yang ditanam pada polybag atau pot tidak kalah dengan mutu tanaman yang kita tanam pada lahan biasa. Malah, ada beberapa keuntungan yang dapat kita ambil, di antaranya tanaman mudah dipindahkan, biaya lebih murah, lebih mudah dalam perawatan, lebih mudah dalam pengontrolan atau pengawasan, dapat menyerap nutrisi sampai ke akar, serta dapat dibudidayakan kapan saja karena tidak mengenal musim. Nah, pada kesempatan kali ini, Taman Inspirasi akan memberikan sedikit ulasan tentang budidaya kacang-kacangan di lahan yang sempit, seperti kacang panjang, kacang tanah, kacang merah, dan juga kacang tolo. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kacang tanah. Kacang tanah dengan nama ilmiah Arachis hypogeae berasal dari Amerika Selatan. Untuk melakukan budidaya atau menanam kacang tanah tidak perlu pada tanah yang luas. Menanam kacang tanah dapat dilakukan di pot ataupun polybag, atau biasanya juga bisa di teras rumah. Berikut ini adalah cara menanam kacang tanah di pot atau polybag. Persiapan bibit kacang tanah. Pertama, benih kacang tanah direndam selama beberapa menit yang bertujuan untuk merangsang perkecambahan kacang tanah. Masukkan benih kacang tanah tadi di atas kapas atau tisu basah, kemudian letakkan pada tempat yang teduh namun tetap terkena sinar matahari. Persiapan media tanam. Media tanam yang diperlukan adalah campuran tanah dan juga pupuk kandang. Setelah bibit dan juga media tanam siap, selanjutnya lakukan penanaman. Tanam bibit kacang tanah yang telah disiapkan dengan kedalaman sekitar 3 cm. Setelah itu, letakkan pada tempat yang relatif teduh namun masih terkena sinar matahari. Perawatan. Penyiraman, pastikan media tanam tetap lembab dan tidak kering, karena kekeringan akan berpengaruh pada kesuburan tanaman kacang tanah. Untuk itu perlu dilakukan penyiraman secara rutin namun saat tanaman berbunga. Penyiraman ini perlu dihindari karena dapat mengganggu penyerbukan. Pemupukan. Pemupukan tidak perlu dilakukan pada tanaman ini karena tanaman ini sudah dapat menyerap nitrogen dari udara. Namun, jika Anda menginginkan media tanam lebih gembur, Anda dapat menambahkan fosfat sebanyak 2 sendok pada tiap pot atau polybag sebelum tanam. Penggemburan. Setelah tanaman telah berumur sekitar 28 hari, lakukan penggemburan pada media tanam di sekitar tanaman. Tujuannya agar bakal buah dapat masuk ke tanah dengan mudah. Masa panen kacang tanah. Kacang tanah dapat mulai dipanen setelah berumur sekitar 90 hari setelah tanam apabila musim hujan, dan sekitar 105 hari setelah tanam apabila musim kemarau. Ciri tanaman kacang tanah yang sudah siap panen yaitu sebagian daunnya telah menguning dan juga kering, 85% bagian batangnya sudah rebah, dan biji kacang tanah sudah terisi penuh. Cara memanen kacang tanah cukup mudah, cukup mencabut batangnya hingga kacang pada bagian akarnya tercabut pula.
Jika sudah, selanjutnya petik kacang dan kumpulkan pada wadah. Kacang panjang. Kacang panjang dengan nama ilmiah Vigna sinensis termasuk dalam famili Fabaceae dan merupakan salah satu komoditi sayuran yang banyak diusahakan di daerah dataran rendah. Kacang panjang adalah salah satu jenis sayuran bergizi yang dapat diolah untuk berbagai jenis masakan. Jika Anda memiliki lahan yang kosong, tidak ada salahnya untuk menanam kacang panjang, tentunya untuk konsumsi pribadi. Menanam kacang panjang di pekarangan, meski dengan lahan yang terbatas, sangat bermanfaat untuk dikonsumsi sendiri, serta untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga. Kacang panjang bisa menjadi salah satu alternatif tanaman sayuran yang cocok untuk ditanam di lahan yang sempit. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menanam kacang panjang. Pastikan lokasi yang Anda pilih mendapatkan sinar matahari setidaknya 6 jam dalam sehari. Persiapkan media tanam Anda. Setidaknya, menanam kacang panjang di lahan sempit yang memiliki kedalaman tanah minimal 6-8 inci atau sekitar 15-20 cm. Tentukan jenis benih yang berkualitas, karena hal ini sangat mempengaruhi ketahanan tumbuh tanaman kacang panjang yang cenderung rentan dengan hama penyakit. Sebagai tempat tumbuh, bisa gunakan polybag atau pot yang sudah disiapkan ajir untuk tempat merambat. Atau jika di rumah Anda terdapat pagar besi atau bambu, Anda bisa memanfaatkannya sebagai tempat merambat sekaligus bisa menambah keindahan pekarangan Anda. Pencegahan hama dengan penyemprotan pestisida alami agar tanaman terhindar dari penyakit tanpa campur tangan bahan kimia. Tanam secara kontinu. Ini adalah metode yang mengharuskan Anda untuk menanam tanaman baru segera setelah satu tanaman dipanen. Sebagai contoh, ketika Anda panen awal kacang panjang, segera menanam tanaman sayur berdaun lebar seperti bayam, sawi, atau selada. Hal ini untuk mengimbangi tingkat produktivitas dari media tanam. Kacang tolo atau kacang tunggak. Kacang tunggak atau Vigna unguiculata merupakan salah satu jenis tanaman kacang-kacangan yang berasal dari wilayah Afrika Tengah dan Afrika Barat. Kacang tolo mempunyai ciri perawakan tubuh yang tinggi, dapat menghasilkan buah yang mirip dengan kacang panjang. Tubuhnya menjulur pada lenjeran atau turus, daun berwarna hijau berbentuk bulat dengan ujung runcing. Kacang tolo atau biasa disebut dengan kacang lembayung merupakan tanaman dengan akar tunggang atau dikotil. Syarat tumbuh kacang tolo. Tanaman kacang tolo dapat tumbuh baik pada lingkungan yang memiliki ketercukupan air. Walaupun begitu, di daerah penanaman yang memiliki lingkungan iklim kering, tanaman ini justru masih dapat tumbuh baik, meskipun tidak dipungkiri memerlukan waktu penyiraman rutin supaya ketersediaan air tetap lembab. Berikut ini adalah cara budidaya kacang tolo di lahan yang sempit. Penanaman kacang tolo. Tanaman kacang tolo ditanam dengan cara ditugal. Setiap lubang tanam diisi dengan 2 biji benih. Setelah 1 minggu setelah tanam, lakukan penyulaman. Pengairan. Pengairannya dapat ditingkatkan menjadi 50% sampai 70% saat tanaman pada proses vegetatif, yaitu 30 hari setelah tanam. Kemudian pemeliharaan. Lakukan penyiangan pada gulma dan juga pengendalian hama penyakit. Pemangkasan. Pemangkasan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada saat tanaman berumur 2 minggu, pemangkasan dilakukan pada cabang sekunder. Setelah tanaman berumur 1 bulan, lakukan pemangkasan pada cabang primer. Pemanenan kacang tolo. Umumnya, kacang tolo dimanfaatkan untuk sayur sehingga kacang ini dipanen dalam bentuk polong muda. Pemanenan ini dapat dilakukan secara bertahap atau selang beberapa hari karena tanaman ini tidak berbuah secara serempak. Kacang merah. Kacang merah merupakan salah satu jenis polong-polongan yang banyak dikonsumsi masyarakat dunia. Pada dasarnya, kacang merah bisa tumbuh di media manapun. Akan tetapi, jauh lebih baik jika ditanam di daerah dengan iklim basah sampai kering pada ketinggian yang bervariasi di atas permukaan laut.
Cara budidaya kacang merah cukup mudah. Pada dasarnya, kacang merah bisa tumbuh di media manapun. Bahkan, jika mau ditanam di depan pekarangan rumah juga bisa. Jenis tanah yang cocok untuk tanaman kacang merah adalah andosol dan regosol, karena mempunyai drainase yang baik. Cara menanamnya pun hampir sama dengan kacang tanah. Pemupukan dan penyiraman kacang merah. Proses pemupukan dilakukan sekali saat tanam dengan menggunakan pupuk kandang atau pupuk kompos agar kacang merah aman untuk dikonsumsi. Biasanya pada saat tanaman berumur 2 minggu, kacang merah akan tumbuh tunas muda. Memasuki usia sebulan, pembudidaya harus mewaspadai serangan hama yang sering menyerang kacang, yaitu ulat polong yang suka mengerat daun. Maka, untuk mengantisipasinya, ada baiknya Anda menyemprotkan fungisida 3 minggu setelah penyemaian. Agar tumbuh subur, penyiraman harus rutin dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari, selama 60 hari hingga masa panen tiba. Setelah berumur 2,5 bulan, polong kacang merah bisa segera dipanen. Perlu diketahui, apabila pemetikan terlambat, maka polong kacang merah akan berserat keras dan rasanya kurang enak sehingga tidak laku untuk dijual. Nah, Sobat Taman Inspirasi, sudah jelaskan? Itu tadi adalah ulasan tentang budidaya kacang-kacangan di lahan yang sempit. Selamat mencoba dan semoga sukses. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat dari Taman Inspirasi. Kemudian jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam aktivitas kita selalu mendapatkan berkah darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.